A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa asdaqul qailin kalamun qadimul la yumalu simahu tanazza'un qali wa fil waniyatin fi astashfi min kulli da'i wa nurul qalbina jahri wa hayratin fa ya rabbi matini bi sirri hurufi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa maqlati. Rabbana inna nas'alukal yaqin bi tilawati kalamikal karim. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa irbatil kiram. Billahi ta'ala bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mulai malam ini dan seterusnya insya Allah setiap malam Senin, Ahad malam pada maghrib sampai menjelang Isya kita akan mengkaji ilmu tajwid, salah satu ilmu untuk alat untuk membaca Al-Quran yang benar, karena ilmu tajwid itu diperuntukkan untuk membaca Al-Quran. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun malam yujawidil qur'ana asimun. Jadi bagi orang yang membaca Al-Qur'an yang tidak menajwidkan, yang tidak memakai ilmu tajwid, maka baginya adalah dosa. Oleh karena itu kita kaji mulai dari awal surah Al-Baqarah serta hukum-hukumnya per kalimat. Kita awali, dilihat Al-Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, sekarang lihat ke papan tulis. Bersumber kita dari kalimat yang terkandung dari surah Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim. Alif tidaklah hukma, tidak mempunyai hukum. La, nah di situ dipanjangin la. Nah, setiap yang dipanjangin berarti hukum mad. Nah, mad itu berarti panjang. Nah, setiap yang dipanjangin pasti ada huruf madnya. Nah, jadi kita mengkaji tentang sekarang yang bersumber dari kalimat alif lam mim, ahkamul madi wal qasr. Hukum-hukum memanjangkan membaca Al-Quran dan hukum memendekkan membaca Al-Quran. Yang dimaksud dengan mad dan qasr di sini adalah mad lebih ukuran dari 2 harokat, wal qasri dan 2 harokat. Nah, berarti mad itu ada 2, berarti mad terbagi 2, 1 mad asli, 2 mad far'i. Kalau lihat dari kalimat ahkamul madi wal qasr, hukum-hukum memanjangkan Al-Quran dan mengosor. Qasar itu kan meringkas, asal 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nah, karena yang pendek dalam Al-Quran tidak mempunyai hukum, tidak yang pendek. Yang dimaksud qasar di sini adalah 2 harokat. Berarti
hukum memanjangkan lebih dari ukuran 2 harokat dan 2 harokat. Nah. Mad terbagi menjadi 2 bagian, satu mad asli atau mad tabi'i. Dua mad far'i. Nanti kalau kebahas ke situ udah loncat nanti. 2 mad far'i. Pokok asli itu. Pokoknya panjang itu adalah 2 harokat. Karena dinamakan asli, li'anna aslal madi harokataini. Karena asalnya panjang itu adalah 2 harokat. Nah, dinamakan tabi'i karena ulama ahli qiraat mereka tidak lebih memanjangkannya dari ukuran 2 harokat dan tidak mengurangi dari 2 harokat. Li'anna sahibat tabi'iyati la yazidu wa la yanqusu madduhu ala miqdari alifin. Karena yang mempunyai akal yang selamat, artinya di situ yang dimaksud di situ adalah ulama ahli qiraat. La yazidu wa la yanqusu, ulama ahli qiraat tidak menambahkan, walayan kusut tidak mengurangi, madduhu ukuran panjangnya mad asli itu adalah miqdaru alifin, seukuran 1 alif. 1 alif itu adalah 2 harokat. Nah, asal mad 2 harokat, tabiatnya mad juga 2 harokat. Karena sama, maka mad asli atau mad tabi'i itu termasuk kelompok mahalul ittifaq. Artinya tempat sepakatnya para ulama dalam memanjangkannya itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dari ukuran 1 alif. Sekarang definisi mad tabi'i atau mad asli. Mala di sini nih. Mala yatawaqqafu lahu ala sababin. Yang dinamakan dengan mad asli itu atau mad tabi'i itu adalah definisinya mala yatawaqqafu lahu ala sababin. Kalimat yang tidak menunggu setelah huruf mad itu adalah sebab. Nah, sekarang kita harus tahu dulu mad, huruf mad. Huruf mad itu ada 3. Hurufuhu salasatun fa'iha min lafzi wayin wahya fi nuhiha. Jadi huruf mad itu ada 3 ya. Yang terkandung dalam kalimat nuhiha atau yang terkandung dalam kalimat lafad wayin. Nah, hurufuhu, tulis dulu. Hurufuhu salasatun fa'iha min lafzi wayin wahya finuhiha. Hurufnya mad asli salah satu ada 3. Fa'i maka harus menjaga kamu terhadap huruf yang 3. Mana yang 3 itu? Milab diwayin. Yang 3 itu yang terkandung dalam kalimat lafad wayin. Waw, alif, iya. Tuh, 3. Wahya, lafad wayin itu adalah fi nuhiha yang ada dalam kalimat nuhiha. Jadi waw, ya sukun, waw sukun, ya sukun dan alif. Nah, wayin itu termasuk huruf mad tetapi mempunyai syarat waw sukun sebelumnya baharokat doma, alif sebelumnya baharokat fathah dan ya sukun sebelumnya baharokat kasroh.
Keterangannya wal kasru qoblal ya wa qoblal wawi dhom syartun wa fathun qobla alfi multazam. Nah, itu. Ulangi lagi. Syarat mad tabi'i atas syarat huruf mad yang terkandung dalam kalimat wayin, wawu sukunnya halus sebelum berharokat doma, alif sebelum berharokat fathah, ya sukun sebelum berharokat kasroh. Berdasarkan keterangan wal kasru qoblal ya wa qoblal wawi dhom syartun wa fathun qobla alfim multazam. Nah, jadi kesimpulannya mad tabi'i itu adalah atau mad asli di mana-mana kalimat yang ada huruf madnya setelah huruf mad kedepannya tidak ada sebab. Apa sebab itu ntar? 2. Mad far'i. Definisi mad far'i kebalikan dari mad asli. Tadi mad tabi'i pakai la, ini mad tidak. Ma yatawaqqafu lahu ala sababin. Kalimat yang menunggu terhadap sebab. Artinya apabila kalimat yang ada huruf madnya kedepannya ada sebab. Hal itu mah tidak menunggu sebab mad asli. Kalau mad far'i apapun huruf itunya hukumnya. Kalau ada huruf mad kedepannya ada sebab, pasti kelompok mad far'i. Nah, lihat. Jadi harus ingat dulu, mad terbagi dua, asli dan mad far'i. Betnya wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sami awwalan tabi'iyan wahu. Itu keterangannya. Bahwa mad terbagi dua. Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sami awwalan tabi'iyan wahu. Sekarang apa sebab itu? Sebab ada dua. Satu sebab hamzah, dua sebab sukun. Nah, jadi mad far'i itu apabila setelah huruf mad, baik huruf mad waw, alif atau iya, kedepannya ada sebab hamzah atau sebab sukun. Kemudian huruf mad bertemu dengan hamzah di satu kata. Nah, jadi hamzah terbagi dua juga. Ada yang di satu kata atau satu kalimat disebut mad wajib muttasil, mad wajib muttasil. Ada hamzah itu di dua kata atau dua kalimat. Disebut mad jaiz munfasil. Jangan ketukar antara muttasil dan munfasil. Nah, kalau mad wajib muttasil, kalau mad jaiz munfasil. Jadi mad wajib muttasil itu mad bertemu dengan hamzah di satu kata. Sedangkan mad jaiz munfasil huruf mad bertemu dengan hamzah di dua kata. Contoh, huruf mad bertemu dengan hamzah di satu kata seperti lafaz jaa. Oh, alif huruf madnya, jim berharokat fathah, kedepannya ada alif. Alif ini termasuk huruf mad. Huruf mad bertemu dengan hamzah di satu kalimat disebut mad wajib muttasil. Muttasil itu bertemu. Kemudian contoh, huruf mad bertemu dengan hamzah di dua kata atau dua kalimat disebut hukum mad jaiz munfasil. Contohnya seperti lafaz ku anfusakum. Ku anfusakum.
Qaf berharokat domah, kedepannya ada wawu sukun. Wawu sukun sebelum berharokat domah, berarti ini termasuk huruf mad. Huruf mad bertemu dengan hamzah a. Nah, ini hamzah nih. Walaupun berdiri tapi menerima harokat, bukan alif, hamzah. Apa ini alif ini? Ini mah alif jama. Ku jagalah kalian. Nah, ini alif jama. Nah, huruf mad wawu bertemu dengan hamzah a anfusakum di dua kata hukum mad jaiz munfasil. Maka baik mad wajib mutasil atau mad jaiz munfasil termasuk kelompok mad far'i. 2. Sebab yang kedua adalah sukun. Sukun terbagi dua. Juga satu sukun asli, dua sukun aridi. Sukun asli adalah matinya itu dari sononya sudah mati. Nah, di situ ntar. Sekarang membahas dulu hukum yang aridi. Huruf mad bertemu dengan huruf yang mati. Matinya mati baru matinya itu karena diwakofkan. Maka termasuk hukum mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Lis sukun. Contoh alamina jadi alamin. Alamina kemudian kita berhenti Rabbil alamina. Kalau disambung berhenti Rabbil alamin. Huruf mad iya ya sukun sebelum harokat kasroh, kedepannya ada huruf yang sukun. Sukunnya itu adalah sukun aridi. Karena sukun, huruf mad bertemu dengan sukun berarti termasuk sebab ini. Sebab apa? Sebab sukun. Wah, ingat-ingat. Huruf mad bertemu dengan sabab atau sebab. Sebab ada dua, atau sebab hamzah, dua sebab sukun. Nah, huruf mad bertemu dengan sukun aridi, hukum mad arid lis sukun. Panjang 6 harokat. Panjang ada 3 ahwal. Bisa 2 harok kosor, tawasud dan tul. 2, 4, 6. Nah. Kemudian huruf mad bertemu dengan sebab sukun, sukunnya sukun asli, maka hukumnya mad lazim. Contoh, nih, lihat di papan tulis sama dengan yang di Al-Quran. Alif la hukma, tidak mempunyai hukum. Lam asalnya begini, lam asli itu, sukun asli. Lam asalnya ditulisnya begini. Lam, kemudian ada alif, alif yang termasuk huruf mad, mimnya mim sukun, mati, matinya asli dari sonohnya. Kemudian mim, mim berharokat kasroh, ke depannya ada iya sukun, kemudian iya sukun bertemu dengan mim yang mati, matinya mati asli, mim, nun, semuanya huruf hijaiyah yang 28 yang ada 3 hurufnya yang ada di awal surah ada 8 yang terkandung dalam kalimat nakoso asalukum, nun qaf sod ain sin lam kaf mim, nun qaf sod ain sin lam kaf dan mim, 8. Nah, huruf yang 4 yang asalnya 3 ini hurufnya itu. Huruf hijaiyah yang asalnya 3, nun, qaf, sod, ain, sin, lam, kaf dan mim. Nun, wawu, nun, qaf, alif, fa, sod, alif, dal, ain, ya, nun, sin, ya, nun, lam, nah, lam, alif, mim, kaf, alif, fa.
mim, mim, ya, mim. Tuh asalnya 3. Nah, huruf mad bertemu dengan huruf yang sukun, sukunnya sukun asli, maka termasuk hukum mad lazim. Nah, ini sukun asli. Yang ini yang kita bahas sekarang ini. Mad lazim. Mad lazim terbagi 2. Nah, bukan. 1 mad lazim harfi, 2 mad lazim kilmi. Mad lazim harfi itu adalah apabila huruf mad bertemu dengan huruf yang sukun, sukunnya sukun asli yang ada di pembuka surah. Nah, yang ini pembuka surah ini berarti alif lam mim itu hukumnya itu mad lazim harfi. Huruf yang 3 asalnya. Lam, mim. Kemudian huruf mad bertemu dengan huruf yang mati ada di tengah ayat atau tengah kalimat atau di akhir ayat, maka hukum mad lazim kilmi. Nah, ini kilmi. Kilmi itu kalimah. Contoh seperti lafaz waladdallin. Nah, itu di tengah kalimat. Nah, dari mad lazim harfi dan mad lazim kilmi masing-masing terbagi 2 juga. Apabila setelah huruf mad bertemu dengan huruf mati, bertemu lagi dengan mim, diidghamkan. Apabila ada huruf yang mati kemudian diidghamkan, maka termasuk mad lazim harfi musaqqal. Apabila tidak diidghamkan berarti termasuk mad lazim harfi mukhaffaf. Contoh musaqqal itu yang di atas. Alif lam mim. Ini musaqqal. Contoh yang mukhaffaf. Nun, qaf, sod, ya, sin. Sinnya ya mana bukan, ya-nya. Dan seterusnya. Kemudian di mad lazim kilmi juga sama terbagi 2. Apabila setelah huruf yang mati kedepannya diidghamkan, maka termasuk mad lazim kilmi musaqqal atau musaqqal kilmi sama. Kalau tidak diidghamkan berarti mad lazim mukhaffaf kilmi atau kilmi mukhaffaf, bisa namanya dibolak-balik sama. Contoh mad lazim kilmi musaqqal seperti yang ada di akhir surah Al-Fatihah. Dolin. Contoh mad lazim kilmi mukhaffaf yang ada di tengah kalimat seperti lafaz. Coba lihat dalam Quran atau dalam buku tajwid. Seperti lafaz yang mukhaffaf. Lihat. Mad lazim kilmi mukhaffaf. Atau yang musaqqal al-haqqah, mal-haqqah. Nah, itu sama. Sekarang yang mukhaffafnya yang tidak diidghamkan. Seperti lafaz di kitab Jurumiyah, di kitab itu apa namanya? Tajwid ada. Nah, kita loncat dulu ke sini. Lupa memberi contoh. Nah, kemudian di mim. Jadi gitu aja. Apabila diidghamkan musaqqal, kalau tidak mukhaffaf. Berarti mad lazim ada 4. 1 mad lazim
harfi musakol, 2 mad lazim harfi mukhaffaf, 3 mad lazim kilmi musakol, 4 mad lazim kilmi mukhaffaf. Nah, kemudian lihat ke papan tulis alif lam mim. Mim sukun berhadapan dengan mim hukum idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Nah, dimasukin idgham mutamatsilain itu atau idgham mimi itu memasukkan 2 huruf yang sama makhrajnya, sama sifatnya. Mim yang mati makhrajnya dari syafatain, mim yang hidup juga syafatain. Mim yang mati sifatnya terbuka umpamanya, kemudian jahar, mim juga sama terbuka dan jahar. Syiddah. Jadi sama makhrajnya, sama sifatnya. Dimasukin ke mim. Alif lam, panjangnya 6 harokat. Lam. Maka ditandain dengan tasdid di sini. Tasdid ini pengganti dari mim yang mati ini. Nah, karena mim bertasdid berarti gunah di situ. Tahan 3 harokat. Alif lam mim. Mimnya 6 harokat juga. Mim. Nah ini contoh mim. Lam mad lazim harfi musakol. Mimnya mim mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi di sini ada 2 hukum di sini. Ada mad lazim harfi musakol dan mad lazim harfi mukhaffaf. Musakolnya dari lam ke mim, musakol. Mimnya mim mukhaffaf. Idgham dulu karena diidghamkan. Kalau tidak diidghamkan, ujungnya tidak diidghamkan. Mimnya mim mukhaffaf di situ. 6 harokat. Jadi lamnya 6 harokat, mimnya juga 6 harokat. Nah itu baru kalimat alif lam mim. Beres. Silakan, ada pertanyaan? Sama. Cuma kalau mutamatsilain itu bukan hanya mim ke mim, di luar mim ke mim juga asal hurufnya sama mutamatsilain. Wow, cuma tidak disebut idgham mimi, tidak. Mutamatsilain doang. Kalau idgham mimi mah bisa disebut idgham mutamatsilain. Waw ke waw kan mutamatsilain juga. Waw wa nasoru, tapi tidak disebut idgham mimi, tidak. Yang ditahan mah yang ada dengungnya yaitu idgham mimi. Atau idgham mimi itu memasukkan mim ke mim, disebut idgham mimi gitu. Mim ke mim. Ada pertanyaan? Itu mah ikhfa syafawi. Oh, baru 1 ayat tuh alif lam mim. Habis waktunya. Kita tutup dengan bacaan shadaqallahul azim dan doa akibatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha